dipilihkan beli impor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis train oli mesran P40 drumnya. Ini kondisi olinya masih halus ya ketika dipakai. Drain kondisi mesin dingin. Sebentar sudah hijau. Fuel dilution. Kilometer oli 250. Ini olinya masih bagus ya, jadi penulis simpen dulu olinya. Untuk menggantinya adalah Kickspao ya, C3, artinya oli ini oli low SABS, fully sintetik, jelas ada paunya ya, mungkin 30% pau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis sudah pakai oli Kickspao C3. Standar C3 itu low SABS ya. Saya ingat penulis nggak bisa baca tulisan yang di botol, tulisannya kecilin. Nanti aja lihat di video. Olinya ini untuk impresi pertama lebih encer daripada meseran P40 yang kemarin ya, jelas ya. Jadi awal-awal ini wis kerasa encer, walau yang nggak saya encer oli-oli yang nggak jelas ya. Yang jelas olinya ini licin. Jadi kemarin itu penulis pakai meseran P40 itu sampai nggak licin ya, olinya sudah nggak licin, tapi suara mesin cek halus saya ya. Ciri ini oli diesel kayak oli SPCSDM itu. Jadi oli diesel itu bisa nggak licin, RPM mesin cepat turun, tapi suara mesin masih halus ya. Mungkin memang pemakaiannya adalah untuk beban yang berat ya, untuk tekanan besar. Jadinya aditifnya juga mengutamakan yang melindungi, dan melindungi itu belum tentu melicinkan. Terus oli kemarinnya, oli meseran B40, pemakaian 250 km, warna oli sudah ya kelihatan hijau, ada hijaunya jelas, tapi secara kemampuan menurut penulis masih layak pakai ya. Kalau berdasarkan ke seretnya
ya mungkin penulis sudah bakal ganti. Tapi kok berdasarkan suara mesin, ya penulis masih bakal teruskan pakai. Jadi ya mungkin tinggal ditambahi aditif yang bikin licin aja lah, seperti misalnya oli samping atau minyak goreng. Pasnya lagi ya pakai styliron. Ini penulis pikir tadi bakal panas, tapi kok jadi dingin lagi. Dengan cuaca yang cukup dingin ini, kok ya olinya nggak terasa kental ya dibanding meseran B40 drum ini ya. Meseran 40 drum itu meseran B40 drum itu jelas bagus ya bahan olinya ya. Jadi penulis kemarin pakai kencang juga tetap sipai ya. Tetap kasar suara mesin. Cuma ya kayaknya memang efek ke performanya cukup besar. Karena kemarin penulis 0-100 gak nyampe 100 di tempat biasanya. Mungkin ya karena olinya sudah peret itu kali ya, jadi nggak bisa 0-100 nya cepet. Aditif pelicinnya wis entek, olinya sendiri nggak bersifat licin. Boh, kenapa ya? Impresi ini pertama terkesan ya licin ya olinya. Ya kurang fair juga karena memang sebelumnya penulis pakai oli yang nggak licin ya. Untuk kasarnya ya sudah mulai kasar, tapi nggak parah lah. Sekroso paune ya, penurunan kekentalan nggak terlalu banyak. Jadi ini pemakaian 17 km. Suara mesin nggak tahu ya, maaf. Tapi rasanya nggak banyak berubah ya kekentalannya. Rasanya masih tetap kekentalannya. Ya walau jelas ini suara mesin lebih kasar daripada ketika pakai meseran B40. Walau meseran B40 nya sudah kepakai 200 km. Dari sisi lain untuk akselerasi mboh ya, penulis juga nggak tahu apakah ada perubahan lagi di mesin sehingga akselerasi berkurang, karena ya ini masih barusan servis injektor. Nggak tahu apakah akan ada penurunan kemampuan atau peningkatan kemampuan. Yang jelas konsumsi bahan bakarnya yang normal. Jadi penulis mulai pakai oli ini karena konsumsi bahan bakar wis normal. Normalnya sekarang 44,8 ya. Bukan apa enggak. Jadi 44,8 itu adalah angka normal untuk konsumsi bahan bakar motor penulis sekarang. Ini karena pemakaiannya juga kalem. Bisa dilihat sebelah kanan kalau barnya itu 6, nah itu adalah 60 km per liter. Jadi ini sekarang sudah sering 6 bar. Jadi ya emang kalau olinya licin seperti itu. Jadi ya akselerasi 0-100 tadi dapat berapa. Tapi secara keseluruhan ya olinya ini termasuk oli standar ya, oli yang ya cukup oke kemampuannya, layak dapat logo API. Dengan bahan PAU sepertinya juga kestabilan kekentalannya cukup baik.
Walau memang PAO nya mungkin cuma 30%, tapi yo ono lah pengaruhnya. Cuma sayangnya bahan-bahan lainnya bukan bahan yang bagus, jadi olinya cepet jadi hitam. Sayangnya itu ya, entah apakah PAO nya yang bikin cepet hitam atau bahan lain yang bikin cepet hitam. Tapi yang jelas dibanding dengan Mesran B40, bahkan dengan Mesran SE40 versi 2024, bahan oli Kicks PAO ini lebih cepat hitam. Olinya juga bisa habis menguap juga, tapi saat nguji itu perbandingannya dengan minyak goreng ya rada gak fair ya, karena yo bagaimanapun olinya yo kalah lah lawan minyak goreng ya. Dibanding oli sintetik lama, oli apa jenenge Universal Grand ya, lebih bagus Universal Grand ya. Untuk ketahanan masih belum tahu, jadi harus coba beberapa hari lagi biar bisa tahu. Yang jadi kendala juga karena sekarang musim hujan, jadi yo dingin, jadi oli lebih awet. Ya, ini pemakaian sepiro 41 km. Olinya masih halus ya suara mesinnya, jadi olinya jelas lebih baik daripada Bel1 PAO. Itu oli bercanda itu ya, lebih baik dari ya kayak Shell Advance Power, lebih baik dari Fastron full sintetik, lebih baik dari Fastron sintetik. Pemaneh RPM mesin masih termasuk nggak cepet turun, tapi ya suaranya memang bisa dibilang lebih kasar daripada Mesran B40. Walau itu Mesran B40 nya pakai 200 km. Cuma ini kasarnya nggak makin parah ya, jadi ya bolehlah dianggap sebagai oli yang cukup bagus. Kalau memang cepat hitam ya, kalau cepat hitam ya kak tolong. Oli full sintetik sekarang kebanyakan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hari kedua dan ketahanan olinya kurang begitu bagus ya. Di hari kedua ini olinya sudah lebih kasar daripada hari pertama, sudah mulai terasa encernya ya. Jadi ini ya lagi-lagi mungkin efek dari bahan olinya ya, yang bukan 100% PAO. Ketahanan kekentalan ketika dipakai ngebut cukup baik, tapi ya ternyata terjadi penurunan kekentalan permanen. Apa jenenge? Permanen viscosity loss ya. Jadi temporary viscosity loss-nya kecil, tapi permanen viscosity loss-nya tetap ada. Ya wis itu mungkin sifatnya ya. Jadi mungkin ini oli nggak akan seawet Mesran B40 prediksinya.
Oh ya, soal akselerasi, entah ya, akselerasi yang penulis ukur itu sangat buruk, di bawah 20 detik. Tapi ya sebelumnya juga pakai meteran B40 juga nggak begitu kencang. Ini entah karena efek kotoran ruang bakar atau bagaimana ya. Tapi ini bukan masalah injektor lagi. Jadi sebelumnya injektor masalah, tapi sekarang mestinya sudah enggak, karena di gas ketika awal-awal ini, jadi awal buka gas ini masih ada sentakan ya. Cuma mungkin ya ruang bakar lebih kotor, jadi top speed agak kehambat, terus akselerasi juga kehambat. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.